Seharusnya kau ikuti nasihat mereka. Keras kepala. Apa akibatnya? Lihat ini. Jadi jelek begini masih pontang-panting. Kamu mesti terlalu mengikuti gelora jiwa mudamu yang menggebu-gebu. Penuh gairah memang, tapi tak logis. Coba kalau dulu imajinasimu tak ngawang-ngawang, tak akan sesulit sekarang keadaanku. Apa? Salahku sendiri. Enak saja kalau ngomong. Kamu kan yang memilih semua ini. Sok romantis, sok beda dari yang lain. Terlalu percaya pada fiksi, puisi, haleh. Gayamu itu sudah seperti seniman kali berdunia. Estetika. Coba kalau dulu kamu bersikap patuh seperti teman-teman sekelasmu. Berpikir dan bertindak sebagaimana anak-anak waras pikirannya. Kamu malah eden-eden dengan fiksi, puisi. Kamu pikir semua ini bisa membuatmu meraih apa yang kau impikan? Seperti anak perempuan di kampung ini, saya juga tak tahu cerita istimewa apa yang pernah saya punya dan bisa saya banggakan. Selain cerita yang lumrah dan tak mengilhami siapapun. Tapi sejak guru bahasa Indonesia saya menunjukkan sebuah puisi yang sangat indah, saya merasa ada yang dituangkan ke dalam kepala dan dada saya. Membuat semuanya itu terasa berbeda. Saya seperti dibimbing oleh diri saya sendiri, dan saya tidak bisa menjelaskannya. Saya tidak pernah membenci pelajaran lainnya, tapi saya jadi cinta banget sama puisi. Tapi lalu teman-teman di kelas menganggap saya sok tua sebelum umurnya, orang aneh, gak matching dengan umur, dan sejumlah gelar khusus lainnya saya terima. Teman-teman tidak pernah mengucilkan saya. Mereka hanya senang mengolok-ngolok saya demi tertawa lantang bersama-sama. Tapi saya senang. Setidaknya saya bisa membahagiakan mereka. Apa? Aku yang mengacaukan hidupmu. Aku yang mengakibatkan nasib yang kau keluhkan itu. Hei Nona, maaf, kau masih Nona atau sudah Nyonya? Oh, separuh Nona separuh Nyonya. Terserah apa statusmu itu, dengarkan saya. Di usia seperti saya sekarang, setiap orang harus membuat pilihan penting bagi hidupnya. Dan saya melakukannya. Saya memilih. Saya tak mau hanya ikut-ikutan mereka yang menjalani hidup ini seolah-olah seperti warisan. Tinggal mengulurkan tangan, menerimanya, menjalaninya, lalu mati. Saya tidak seperti itu. Kalau orang lain memilih jalan yang tidak saya pilih, itu pilihan mereka. Dan saya juga memiliki sebuah pilihan. Tapi saya tak mau terus-terusan kau salahkan dengan pilihan yang saya pilih ini. Biarkan saya sempurna menjadi masa lalumu. Biarkan saya hidup tenang dan terima jalani hidup yang sudah saya pilih. Saudara-saudara, profesi yang saya pilih ini memang mungkin tidak menjanjikan finansial yang hebat, popularitas berlimpah, atau status yang membanggakan bagi keluarga.
Tapi saya melakoninya dan saya tahu saya tidak akan mendapatkan dukungan dari siapapun. Mungkin mereka tidak akan menghalangi saya karena saya keras kepala, tapi mereka pun tidak akan menunjukkan dukungannya. Saya hanya akan dibiarkan dengan pilihan ini sambil diam-diam mereka berharap saya gagal. Lalu akan berkata persis seperti yang selalu kau katakan. Kapok, makanya Filibus, jangan ngeyel kalau dikasih tahu. Benar kan Filibus, bagaimanapun juga jadi PNS itu yang paling benar. Kamu kok masih nekat. Liar. Saya tidak liar. Saya hanya ingin berpikir bebas. Saya juga mengerti batasan-batasan. Saya cuma ingin memilih hidup yang ingin saya jalani. Menjalankan apa yang telah mengilhami dan menggelorakan jiwa saya. Mengapa sebuah pikiran bebas harus selalu dicurigai dan dianggap remeh? Mengapa seorang anak SMA dianggap tak patut punya pandangan yang melampaui usianya? Apakah seorang remaja hanya pantas berpikir mengenai hal-hal yang remeh? Apakah setiap orang yang belajar dan bekerja tekun hanya dianggap benar kalau menjadi PNS? Barangkali kalian juga mulai berpikir bahwa kata-kata saya ini, kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini bukan berasal dari alam pikiran seorang anak SMA. Atau barangkali juga ada yang mulai berkata dalam benaknya, bahasanya terlalu berat, bahasanya terlalu tinggi untuk remaja, atau ini sih cuma naskah drama, aslinya nggak begitu. Tidak, ini memang saya. Semua ini keluar dari benak seorang remaja. Kalau banyak di antara kami hanya mengerti bahasa yang gampangan dan selalu kesulitan mencerna bahasa yang sedikit berbobot, itu karena mereka memang memberikan lebih banyak sampah. Beri kami bahasa yang punya kedalaman dan tempa kami untuk bersusah payah mencernanya. Maka kami akan berbeda. Maka kami tak perlu lagi menganggap aneh kalau ada seorang remaja seperti saya. Itu tadi puisi Jalan yang Tak Ditempuh karya Robert Frost, guru bahasa Indonesia kami, yang memberikannya pada saya sebelum ia berhenti mengajar karena ia hanya mengantongi ijazah D3. Sementara semua guru di sekolah kami harus bergelar minimal S1. Dia bilang, Filibus, pilihlah jalanmu sendiri, meskipun itu tak banyak dilalui orang lain. Selama itu membuatmu merasa terpaut dengan kuat pada hidupmu, tempuhlah. Dan setiap hari kau harus bilang pada dirimu sendiri, raihlah hari ini. Tapi guru yang selalu mengerti bagaimana membuat murid-muridnya berani melihat ke dalam dirinya sendiri itu sudah tersingkir karena selembar ijazah. Untunglah dia punya keterampilan lain, membuka bengkel sepeda. Dari dia saya mendapatkan banyak buku-buku yang membuat jiwa saya selalu lapar akan hikmah. Dia pula yang membuat saya percaya dan tidak takut melakoni hidup. Lihat, saya sanggup dan mungkin saya akan berhasil. Akan. Mungkin pemilihan tenses yang salah. Ini bukan lagi future tense, ini sudah present continue tense. Kamu sudah gagal. Lihat ini, gagal. Kalau saja dulu kamu tidak sok puitis, tidak mengecer guru bahasa Indonesia untuk menjelaskan makna puisi itu, tentu kamu tidak akan keracunan ilham seperti ini. Kalau saja kamu membiarkan bapak menjual sepetak tanahnya untuk melanjutkan kuliah, pasti saya sudah menjadi sarjana sekarang dan bisa mendapat pekerjaan yang lebih bagus. Tapi kamu malah bertingkah bak filosofi Yunani antik. Kamu bilang, sawah tidak boleh dijual. Itu bukan cuma sekedar sumber penghasilan, itu sumber nilai dan hidup bapak. Itu cara bapak menjalani dan menunjukkan bakti kepada Tuhan dan kehidupan. Kalau semua petani berpikir menjual sawahnya demi biaya pendidikan anak-anaknya, bangsa ini akan kehilangan besar. Halah, gayamu selangit.
Menyedihkan menyangka dirimu telah memilih hal yang benar karena mengikuti dorongan dari dalam jiwamu. Padahal akibatnya bisa kau lihat sendiri pada saya sekarang. Kamu menyedihkan. Kamu hanya seorang yang ingin eksentrik, beda, unik, dianggap berpikiran bebas dan mampu mandiri. Sementara diam-diam kamu abaikan dirimu sendiri. Saya susah sekali mendamaikan keduanya. Mereka terus-menerus bertengkar, padahal cerita ini harus saya bereskan besok. Pihak penerbit sudah memberi deadline. Mereka tahu seluruh anak-anak remaja di negeri ini membutuhkan bahan cerita yang bisa mengilhami sebuah perubahan besar dalam hidup mereka. Sebenarnya sejak 10 tahun terakhir, saya agak kewalahan meladeni banyaknya permintaan dari penerbit juga produser film yang tertarik pada masalah-masalah remaja. Mereka butuh sesuatu yang lebih punya bobot dan menginspirasi. Saya hampir kehabisan ide, makanya saya tulis cerita hidup saya sendiri. Tapi malam ini saya lumayan capek. Saya akan sangat menghargai kalau Anda semua berkenan memberi ide bagaimana mengakhiri konflik antara dua tokoh dalam cerita saya ini, supaya tidak berlarut-larut dan saya bisa segera istirahat. Tapi tunggu, sebelum Anda semua memberikan pendapat, saya mohon sebentar ke belakang. Anak saya yang paling kecil mau tidur dan saya harus membacakan dongeng untuk. Permisi.